Siapa sangka nih, daerah yang termasuk dalam kategori 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, ternyata punya hasil alam berupa ikan yang melimpah. Tepatnya di Desa Hadakewa, Kecamatan Lembatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini terkenal akan komoditas hasil laut berupa 7 jenis ikan teri. Unyil kasih tahu nih ya, akses untuk menuju ke desa ini tuh butuh waktu yang panjang dari Jakarta. Melalui jalur udara, lanjut menggunakan kapal cepat. Dari pelabuhan, disambung lagi melalui jalur darat. Baru deh kita sampai di salah satu desa yang berada di pesisir pantai dan langsung berhadapan dengan teluk. Ini dia, Desa Hadakewa. Mayoritas warga Desa Hadakewa bermata pencarian sebagai nelayan. Nelayan di sini diuntungkan dengan lokasi teluk yang arusnya tenang. Kalau kondisi arus tenang kayak gini, ikan laut biasanya berkumpul. Kalau dijual ke pengepul, harga ikan bisa berubah-ubah berdasarkan banyaknya hasil tangkapan, kesegaran ikan, dan jenis ikan. Makanya penghasilan para nelayan kadang nggak bisa dipastikan. Disinilah BUMDes alias Badan Usaha Milik Desa berperan untuk mengelola hasil tangkapan para nelayan. Di Desa Hadakewa, BUMDes 7 Maret membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga stabil. Hidup nelayan jadi lebih sejahtera karena bisa memiliki pendapatan layak. Ditambah lagi ada fasilitas website toko online sederhana siap pakai dari Bakti Kominfo. Hasil tangkapan nelayan di sini pasarnya jadi lebih luas karena bisa dijual secara online. Kita lihat yuk, gimana sih nelayan di Desa Hadakewa menangkap ikan teri? Biasanya, nelayan mulai bersiap melaut pada saat laut pasang di sore hari. Di bawah naungan BUMDes 7 Maret, nelayan dibantu dengan pengadaan 3 unit kapal bagan. Selama 12 jam melaut, nelayan akan kembali pada pagi hari untuk menurunkan muatan ikan teri hasil tangkapan. Dalam sebulan rata-rata nelayan pergi melaut selama 25 hari. Setiap hari satu kapal bisa mendapat hasil tangkapan teri sebanyak 100 kg. Atau pada puncak musim teri bisa sampai 1 ton sehari. Pada musim hujan, jumlah tangkapan teri akan meningkat karena ikan teri suka berkumpul saat hari hujan. Nah, karena nelayan Hadakewa ini melaut di wilayah teluk, mereka bisa terus melaut sepanjang tahun. Ikan teri segar selanjutnya dicuci berulang sampai 4 kali. Pencucian ikan menggunakan air laut langsung. Jadi, rasa ikan teri Hadakewa ini bisa jauh lebih gurih, walaupun tanpa pemberian garam. Baru deh, ikan teri bisa dijemur di bawah terik sinar matahari selama seharian penuh. Ikan teri yang sudah kering tinggal disortir deh. Ada 7 jenis ikan teri yang jadi unggulan di sini. Ada jenis siro, peseng-peseng, mau putih, pahada, mau merah, merang, dan gele. Kalau dilihat dengan teliti, perbedaan ikan bisa ditandai dari ukuran, warna, sampai bentuk badan si ikan teri. Supaya teri Hadakewa bisa awet dan tahan lama, teri dikemas menggunakan kemasan plastik, lalu divakum. Produk teri Hadakewa dari BUMDes 7 Maret ini siap untuk dipasarkan deh, baik secara langsung maupun online. Yap, meskipun terletak di daerah terpencil, hasil bumi di Desa Hadakewa bisa dijual secara online berkat program BUMDes Smart dari Bakti Kominfo. Bakti Kominfo turut membantu mengatasi kesenjangan digital dengan cara menciptakan ekosistem melalui infrastruktur koneksi internet dan program BUMDes Smart. Yap, BUMDes Smart adalah program Bakti Kominfo yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dalam melakukan pendampingan bagi pengurus BUMDes dan UMKM desa. Fasilitas toko online bumdesmart.id dapat dikelola secara mandiri untuk membantu perdagangan secara elektronik melalui jaringan internet. Gak cuma menyediakan situs web, program BUMDes Smart juga memberikan pelatihan secara online melalui kegiatan webinar supaya produk unggulan yang ditampilkan bisa lebih menarik dan bersaing. Proses transformasi digital dari bisnis yang dijalankan oleh BUMDes diharapkan bisa membantu meningkatkan pemasaran ikan teri Hadakewa melalui pemesanan secara online yang lebih mudah. Akhirnya dapat membantu perekonomian warga desa Hadakewa juga kan? Bang Bakti, Unyil mau tanya nih, apa aja sih tantangannya selama menjalankan program BUMDes Smart ini?
Kalau tantangannya Nyil, bagaimana BUMDes dan UMKM desa, terutama di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, mampu memanfaatkan fasilitas sambungan internet yang sudah tersedia. Tujuannya ya untuk mengembangkan potensi perdagangan secara online sesuai kondisi masing-masing daerah. Sebenarnya kan sudah banyak juga nih Bang Bakti, marketplace untuk menjual hasil bumi di daerah terpencil. Terus gimana bersaingnya? Gini Nyil, toko online BUMDesMart dengan marketplace itu tidak bisa disamakan. Program BUMDesMart bisa dimanfaatkan oleh BUMDes maupun UMKM untuk belajar berdagang secara online dengan aplikasi sederhana. Cakupannya juga nggak bisa langsung nasional Nyil, karena banyak faktor yang harus disesuaikan. Seperti ongkos kirim ke daerah luar yang jauh, pasti sangat tinggi. Produk hasil bumi kan biasanya juga nggak tahan lama. Kalau untuk produk-produk yang tahan lama sih, sudah bisa dipersiapkan buat menjangkau pasar yang lebih luas. Oh, jadi gitu ya Bang Bakti. Jadi, BUMDesMart ini salah satu cara untuk memanfaatkan fasilitas sambungan internet supaya BUMDes dan masyarakat di daerah bisa turut memasarkan produknya melalui perdagangan online. Yap, betul banget Nyil. Kedepannya, program BUMDesMart oleh Baktikominfo sinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan bisa membantu potensi komoditas lainnya di berbagai daerah supaya lebih berkembang. Dengan adanya program BUMDesMart, produk unggulan yang dikelola BUMDes nggak terhalang oleh jarak. Soalnya dari manapun dan kapanpun bisa dipesan, yang pada akhirnya ikut membantu ekonomi masyarakat di wilayah 3T.